Oke, puji Tuhan. Ya, saudaraku sekalian kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang sangat amat besar di dalam kehidupan kita. Ya, nah, saudaraku sekalian, hari ini saya akan berbicara kembali tentang tema tahunan kita, obedience atau ketaatan. Dan saudaraku sekalian, saya percaya saat Tuhan memberikan tema tahunan ini kepada kita, Tuhan pasti punya rencana, Tuhan pasti punya rancangan yang sangat indah untuk setiap kita. Amin saudaraku. Ya, dan hari ini ya saya akan berbicara ya lebih detail tentang ketaatan karena sepanjang bulan Agustus yang lalu kita telah belajar, kita telah mendengar tentang ketaatan dan kita akan masuk ya yang lebih jauh daripada ketaatan, dan hari ini kita akan belajar ya dengan tema nilai dari sebuah ketaatan, the value of obedience. Ya, saudaraku sekalian perhatikan, saat kita berbicara tentang nilai, ya nilai, saudaraku sekalian, nilai itu berbicara tentang ya sifat yang penting atau arti daripada nilai itu adalah sifat yang penting. Jadi saat kita berbicara tentang nilai dari sebuah ketaatan, the value of obedience, saudaraku sekalian, kita berbicara tentang sifat yang penting dari sebuah ketaatan. Amin saudaraku ya. Jadi kalau ketaatan mungkin kita sudah sering dengar saudaraku sekalian, tetapi menjadi persoalan berapa banyak daripada kita bisa berjalan di dalam ketaatan, berapa banyak dari kita bisa hidup di dalam ketaatan. Nah, padahal banyak orang Kristen tahu, gue mesti taat nih, ya, gue mesti taat. Seorang Kristen gue mesti taat, Alkitab berkata gue mesti taat, firman Tuhan bilang gue mesti taat. Tapi saudaraku sekalian, menjadi persoalan yang sangat besar dalam kehidupan kita, kita sulit taat. Ya, kita susah untuk taat. Jadi saudaraku sekalian, saya rindu ya kita belajar hari ini bagaimana kita bisa stay di dalam obedience. Kita bisa ya tetap hidup, tetap ada di dalam ketaatan. Amin saudaraku. Mari saya ngajak saudara untuk lihat satu bagian firman Tuhan, Injil Matius pasal yang ke-26 ayat ke-39. Anda boleh catat ya, firmannya ada di depan ya. Injil Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu atau lalu daripadaku, tetapi ya janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kita lompat ke Ibrani pasal yang ke-5 ayat ke-8 sampai 9. Ya, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Amin. Nah saudaraku sekalian, sebelum kita masuk lebih jauh, saya mengajak saudara atau saya awali dengan definisi ketaatan yang telah saya sampaikan di awal Agustus yang lalu. Jadi saudaraku sekalian, ketika kita bicara tentang ketaatan, kita perlu mengerti bahwa ketaatan adalah melaksanakan ya semua perintah, ya arahan, aturan yang telah ditetapkan dengan tepat ya serta sesuai dengan penuh sukacita tanpa keberatan atau bantahan atau protes ya. Ini adalah definisi tentang ketaatan. Jadi ketika saudara mulai mengerti, oh ketaatan adalah melaksanakan semua perintah, ya semua arahan, ya semua aturan yang telah ada, yang telah dibuat, yang telah ditetapkan, dan mesti dengan tepat dan sesuai. Gak bisa sesuka kita, tapi ketika kita melakukan yang mesti sesuai dengan yang telah ditetapkan. Bukan sesuai dengan pengertian kita, bukan sesuai dengan keinginan kita, bukan sesuai dengan perasaan kita. Ya, dan kita lakukan dengan sesuai, tanpa apa? Tanpa protes, tanpa kita ya membantahnya, tanpa keberatan, dan harus dengan penuh sukacita. Nah saudaraku, itu ketaatan. Ya, ketaatan ketika saudara mentaati sesuatu, tapi saudara nggak suka cita gitu loh, ya mungkin ketika saudara taat sesuatu, tapi saudara ngedumel gitu loh, ya maksudnya protes gitu loh, ya nggak kesal gitu loh, pokoknya nggak setuju. Itu bukan taat, walaupun kelihatannya saudara melakukan apapun yang diminta, tetapi pada dasarnya saudara ngedumel dalam hati gitu loh, ya ngedumel itu bukan saudaraku, itu nggak taat.
Tapi ketika saudara mau mengerti, saya ini taat atau enggak. Ketika saudara mau menguji, saudara taat atau tidak. Jadi ketika saudara melakukan sebuah perintah, ya, saudara melakukan sebuah arahan, ya. Ketika saudara melakukannya dengan sukacita, bahagia gitu loh, damai, ya, nggak ada sungutan sedikit pun. Saudara jalanin, maka itu ketaatan. Artinya saudara udah bisa taat gitu loh, ya. Nah, ini menarik. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ketika saudara mengerti ketaatan, bisa berjalan dalam ketaatan, saya mau katakan hidup saudara sangat amat menarik. Amin. Oke, hari ini saudaraku sekalian, saya mengajak saudara untuk melihat bahwa sumber pembelajaran kita ya mengenai ketaatan ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus? Karena beliau merupakan sosok yang kita bisa menjumpai perfect untuk kita jadikan contoh. Ya, jadi sosok Tuhan Yesus adalah sosok yang sangat sempurna yang bisa kita jadikan sebagai dasar pembelajaran yang luar biasa. Amin. Nah, kita kembali kepada Matius 26 ayat 39 yang kita baca tadi. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan ya, di sini Matius 26 39 itu menggambarkan Yesus sedang berdoa dan ada orang bertanya pada saya begini. Ya, waktu itu saya bawa mereka ya ke Israel, ya jadi sebelum COVID dan lain sebagainya kita bisa berangkat, bahkan ya tahun kemarin ya saya ada bawa grup Taiwan dan Malaysia ke sana dan ada satu orang dari Taiwan, ya dia orang Indonesia yang sudah pegang paspor Taiwan, dia tanya begini, doa di Getsemani, apakah itu doa terakhir Tuhan Yesus? Saya berkata enggak. Dia berkata sepertinya itu doa terakhir, enggak. Saya mau dulu baca Alkitab lebih jelas. Doa terakhir Tuhan Yesus ada saat dia di atas kayu salib. Ya, jadi saudaraku sekalian, tetapi yang menarik adalah waktu Yesus berdoa di Getsemani. Gambaran ayat yang kita baca, itu Yesus berdoa dan dia sedang bergumul. Nah, saya rindu saudara mengerti bahwa Yesus selain dia 100% Allah, dia juga 100% manusia. Jadi yang bergumul adalah sisi humannya, manusianya, bukan sisi Allahnya. Oke, jadi kita perlu mengerti terlebih dahulu ya. Nah, waktu dia berdoa, dia bergumul sekali, saudaraku sekalian. Ya, saya tidak akan bicara mengenai apa yang akan terjadi, apa yang akan dihadapi, karena saudara sudah tahu ya, waktu dia berdoa di Getsemani, karena itu merupakan sebuah persiapan di mana dia akan ditangkap lalu akan disalibkan. Nah, tetapi saudaraku sekalian, yang menarik adalah ada satu hal yang saya rindu saudara perhatikan. Saat seseorang berada di dalam pergumulan, saat seseorang sedang bergumul saudara, ya perhatikan, ada tantangan yang sangat besar untuk taat. Oke, coba perhatikan. Saat atau bayangkan Anda sedang dalam pergumulan. Saat Anda sedang dalam pergumulan, maka tantangan saudara untuk taat itu besar sekali. Misalnya begini, saudara sedang bergumul dalam hal keuangan. Ya, ini seringkali merupakan hal nyata dalam kehidupan ini. Ya, Anda bergumul dalam hal keuangan. Ketika Anda bergumul dalam hal keuangan, maka saudaraku seringkali ada godaan, ada dorongan untuk tidak taat. Tidak taat apa? Enggak taat untuk bayar persepuluhan. Enggak taat untuk ya terlibat memberi dalam proyek pelayanan atau pekerjaan Tuhan. Itu bisa terjadi. Ya, oleh sebab itu saudara perlu waspada, saudara perlu ngerti, saat saudara sedang dalam pergumulan, ada godaan, ada dorongan yang akan membuat saudara tidak taat. Nggak bisa taat, nggak mau taat. Ya, nah jadi ini yang terjadi. Waktu Yesus sedang berdoa, dia bergumul. Sisi manusianya, Yesus tahu kok. Sejarah mengatakan bahwa hukuman yang paling besar, hukuman yang paling menyakitkan adalah mati di atas kayu salib, disalibkan pada zaman Yesus. Oleh sebab itu ketika Yesus tahu nih, gue bakalan naik nih, gue harus naik ke atas kayu salib untuk menjadi ya jalan penebusan, pendamaian dengan Allah. Itu rasa sakit yang sangat luar biasa, menjadi satu dasar pergumulan Tuhan Yesus dari sisi manusianya. Nah saudaraku sekalian, oleh sebab itu Yesus ngomong begini
Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Maksudnya, apa yang Allah tetapkan bahwa dia harus mati, mengorbankan diri menjadi korban penebus dosa dan pendamaian. Yesus bilang, kalau mungkin, ini nggak terjadi. Kalau mungkin dengan cara lain. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Yesus berada di tahap pergumulan, tetapi satu sisi, atau kita lihat next step-nya, yang menarik. Ketaatan daripada Tuhan Yesus itu tetap ada dan menjadi dasar dia punya hidup. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Artinya apa? Artinya Yesus itu dia tetap taat, dia tetap melaksanakan semua perintah dan semua ketetapan yang telah Allah, yang telah Bapa buat dengan tepat, dengan sesuai. Tanpa keberatan, tanpa bantahan, tanpa protes. Jadi saudaraku sekalian, oleh sebab itu saya mengatakan ini menarik kalau kita perhatikan Matius 26:39. Nah saudaraku sekalian, gambaran ketaatan Tuhan Yesus itu bukan pada saat dia lahir, atau bukan pada saat dia mati di atas kayu salib. Tapi gambaran ketaatan Tuhan Yesus itu sebenarnya berawal di Kejadian pasal 3 ayat 15. Di mana ketika itu setan berhasil membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dengan melanggar perintah Allah, ya. Dan pada saat yang sama Allah menetapkan Tuhan Yesus akan menjadi juru selamat. Tuhan Yesus akan menjadi penebus umat manusia dari dosa yang diwariskan Adam dan Hawa. Kejadian 3 ayat 15 berkata seperti ini. Tuh firman Tuhan bilang, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini ketetapan keselamatan dalam nama Yesus. Begitu manusia jatuh dalam dosa, waktu yang sama Allah telah mempersiapkan sebuah keselamatan. Perhatikan, kasih Allah begitu sempurna. Dia ciptakan manusia dan Allah tidak biarkan ada, lepaskan, dia tidak buang manusia. Begitu dia tahu manusia itu kotor, jorok, jijik, berdosa di hadapannya. Walaupun begitu manusia berdosa, manusia langsung tidak layak di hadapan Allah. Tapi Allah tidak pernah membuang manusia. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, satu hal yang saya rindu menjadi kekuatan bagi saudara adalah setiap kali ketika saudara lalai, gagal, saudara berbuat salah, saudara jatuh dalam dosa, ingat Tuhan tidak pernah membuang saudara. Tuhan tidak pernah akan menolak saudara. Saat saudara mau kembali kepada Dia, Yesus menunggu saudara, Dia siap mengampuni saudara, Dia siap menguduskan saudara, Dia siap memberkati saudara kembali. Dia siap menyayangi saudara. Ini kasih yang sangat sempurna. Oleh sebab itu jangan pernah tertipu. Ya, saudaraku sekalian, saat saudara berbuat salah, saudara berdosa, seringkali setan berkata kepada kita satu hal, engkau tidak layak, engkau tidak layak, engkau tidak layak. Saudaraku sekalian, ini adalah suara-suara yang saya dengar ketika saya meninggalkan hidup yang lama, ketika saya mulai melayani Tuhan, ketika saya berdiri di atas panggung dan saya awali pelayanan saya, ya. Itu sebagai seorang pemusik gereja. Saya tinggalkan musik duniawi. Saya buang musik duniawi. Saya mulai melayani Tuhan di atas panggung di gereja. Ketika itu Antioquia baru mulai di Jakarta. Dan waktu saya berdiri di atas panggung 20 tahun lebih yang lalu. Karena saya sudah hampir sekitar 28 tahun saya sudah di Medan sejak diutus dari Jakarta. Nah saudaraku sekarang waktu saya mulai melayani, saya pegang alat musik. Itu suara setan berkata, lu gak layak, lu gak layak. Lu tuh gak layak. Saudaraku sekalian, saya bergumul.
Saya bermain musik, melayani Tuhan di dalam pergumulan. Tapi saudaraku sekalian, ketika kebenaran Tuhan itu sampai kepada saya, yang mengatakan bahwa dosa saya sudah diampuni, saya sudah dikuduskan, saya sudah dilayakkan. Saudaraku sekalian, hati saya berubah total. Firman Tuhan sungguh mengatakan bahwa ketika kita mengerti kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan ketika saya mengerti kebenaran bahwa dosa saya sudah diampuni, saya sudah dilayakkan. Dan sejak saat itu saudaraku sekalian, saya melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ingat Tuhan tidak pernah menolak saudara. Tuhan tidak pernah melihat kita tidak berguna. Tuhan tidak pernah memusuhi kita walaupun kita jatuh di dalam dosa. Asal kita mau kembali, Dia selalu siap untuk kita. Amin saudaraku. Ya, ini menjadi satu hal yang saya rindu saudara mengerti dengan sangat baik. Nah, kita kembali ketika kita melihat saudaraku sekalian firman Tuhan, kita akan menemukan bahwa firman Tuhan yang kita baca memberitahukan kepada kita bahwa ketaatan Tuhan Yesus itu terjadi dengan cara yang sangat amat luar biasa. Begitu Allah membuat ketetapan di Taman Eden, di sana Yesus sudah mulai berjalan di dalam ketaatan. Kelahirannya di dunia ini hanya merupakan bagian daripada perjalanan Tuhan Yesus dalam ketaatan. Dan kematiannya di atas kayu salib itu adalah penggenapan dari apa yang harus Dia taati, yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, jadi saudaraku sekalian, Tuhan Yesus memperlihatkan kepada kita ya sebuah teladan tentang ketaatan yang sangat amat mengagumkan saudara. Dia hidup sebagai manusia biasa yang menjalani ya rutinitasnya sebagai anak tukang kayu selama 30 tahun. Dan setelah itu baru dia masuk ke dalam ya tugas pelayanan dan menjalani apa yang telah ditetapkan Bapa atas hidupnya 3,5 tahun. Dan saudaraku sekalian, dari semua yang Yesus lakukan, dari semua yang Yesus perbuat, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita ketaatan yang paling luar biasa. Ya, saya menyebut ketaatan Tuhan Yesus itu paling luar biasa. Ya, kenapa demikian? Ini bukan karena Dia sendiri adalah Tuhan. Ya, bukan. Tetapi justru karena Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Artinya Tuhan itu Allah, tetapi Dia tidak menganggap bahwa Dia setara dengan Allah Bapa. Itu adalah sesuatu yang dipertahankan, perlu dipertahankan, sesuatu yang perlu diperdebatkan. Enggak. Ya. Yang terjadi adalah sebaliknya. Dia merendahkan hati, dia merendahkan diri untuk taat kepada ketetapan ya dan perintah Allah Bapa. Karena itu saya menyebut bahwa ketaatan Tuhan Yesus adalah ketaatan yang paling mengagumkan. Paling mengagumkan. Bayangkan saudaraku, ya. Walaupun dia setara dengan Allah Bapa, tapi dia merendahkan diri, merendahkan hati untuk taat, untuk melakukan apa yang Allah tetapkan. Nggak heran, Filipi pasal 2:9 berkata seperti ini. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya apa? Nama di atas segala nama. Artinya Allah menetapkan, Allah membuat nama Tuhan Yesus menjadi nama yang sangat berkuasa. Hari ini dalam nama Yesus kita mengusir setan. Hari ini dalam nama Yesus kita melepaskan kesembuhan. Hari ini dalam nama Yesus kita melepaskan pemulihan. Kenapa bisa demikian? Karena nama Tuhan Yesus Allah telah menetapkan, Allah telah membuat, Allah telah menaruh kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga nama Tuhan Yesus itu berkuasa atas segala sesuatu. Dan tidak ada yang bisa menahan, tidak ada yang bisa membatasi nama Tuhan Yesus. Jadi saudaraku sekalian, oleh sebab itu Yesus berpesan demikian, kalau berdoa, berdoalah di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya, kita berdoa dengan satu kuasa di dalam doa. Ingat, sepanjang bulan September, saya bicara tentang doa.
mulai dari esensi doa, sikap doa, kuasa doa, dan hal pengabulan doa. Saya percaya 4 minggu di dalam 1 bulan itu cukup bagi Anda mengerti tentang hal doa. Bahwa setiap kali kita berdoa, ada kuasa di dalam doa kita. Oleh sebab itu setiap kali saudara berdoa, saudara mesti percaya bahwa mujizat akan terjadi. Amin saudaraku, itu doa. Itu doa. Ya. Nah kita kembali. Nah saudaraku sekalian, oleh sebab itu perhatikan. Ya, perhatikan. Nama Tuhan Yesus itu adalah nama yang sangat berkuasa yang Allah tetapkan. Kenapa? Karena dia merendahkan diri, merendahkan hati sedemikian rupa. Nah, saudaraku sekalian, mari ketika kita melihat tentang nilai dari sebuah ketaatan, the value of obedience, ya, atau dengan kata lain, kita melihat sifat yang penting daripada sebuah ketaatan, saudaraku sekalian, yang kita temukan, yang bisa kita pelajari di sini adalah kerendahan hati. Jadi nilai dari sebuah ketaatan adalah rendah hati. Amin saudaraku. Ya, jadi ini hal yang penting. Saat kita bicara tentang nilai dari sebuah ketaatan, saat kita berbicara sifat yang penting dari sebuah ketaatan itu rendah hati. Itu rendah hati, saudaraku sekalian. Ya, jadi ini menarik. Melalui teladan Tuhan Yesus, saudaraku sekalian, ya, Yesus mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya kerendahan hati dan betapa dahsyatnya ya sebuah kerendahan hati. 1 Petrus 5 ke-6. 1 Petrus pasal 5:6 firman Tuhan bilang begini, karena itu rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Lukas 14 ayat ke-11, saya ajak kita baca ya, Injil Lukas 14:11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Perhatikan saudaraku sekalian, ya ini yang Yesus ajarkan kepada kita dengan teladannya, di mana dia merendahkan diri, di mana dia merendahkan hati. Saudaraku sekalian, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ada kuasa yang sangat amat besar ya dalam kerendahan hati. Jadi saudaraku sekalian, perhatikan, rendah hati itu bukan minder ya. Rendah hati itu bukan minder. Kita perlu jelas sekali, hari ini banyak orang mungkin minder. Kenapa minder? Mungkin dia tidak mengerti jati diri, tidak menemukan jati dirinya. Ya mungkin banyak hal, banyak segi seseorang itu menjadi minder. Tetapi hari ini saya mau katakan, sebagai anak Tuhan, Anda nggak perlu minder. Ya, jati diri Anda sempurna di mata Tuhan. Mungkin di mata orang lain, di mata orang tua, mungkin Anda anak tidak berguna, orang tidak berguna dan lain sebagainya. Saya berkata, lupakan saudaraku. Ya, karena yang penting bagaimana Allah melihat Anda, bukan dunia, bagaimana dunia melihat Anda. Amin. Nah, perhatikan, saat kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, Tuhan bilang dia akan tinggikan kita. Dan saudaraku sekalian, satu prinsip yang tidak pernah berubah, yaitu ketika Tuhan meninggikan saudara, maka tidak ada yang bisa menurunkan saudara. Ketika Allah meninggikan saudara, tidak ada yang bisa merendahkan saudara. Amin saudaraku. Oleh sebab itu, mari kita belajar. Belajar sesuatu yang sangat amat penting dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Belajar sesuatu yang sangat penting ya di dalam kehidupan kita di masyarakat yang begitu majemuk, begitu kompleks pada hari ini. Kenapa? Ya, kehidupan kita pada hari ini kehidupan yang penuh dengan tantangan. Penuh dengan tantangan saudaraku sekalian. Ya, kita melihat ya ada banyak sekali ya forecast atau misalnya ramalan tentang keadaan ekonomi tahun depan, ya ketidakstabilan, fluktuasi dan lain sebagainya. Banyak saudaraku, ya dengan bagaimana ya munculnya teknologi, ya kalau ada lihat di Cina saya ada video yang sangat luar biasa. Satu orang mempresentasikan segala sesuatu pakai robot, saya ada videonya. Nah kalau itu terjadi, tenaga kerja mau dikemanain? Pengangguran akan bertambah. Pengangguran bertambah, kejahatan pasti bertambah saudaraku. Nah, kalau semua diganti dengan robot, kira-kira apa yang bisa dikerjakan? Orang berkata, mari kita mengarah ke teknologi. Berapa tahun saudara bisa mengejar teknologi sekarang? Berapa tahun saudara bisa belajar untuk mengejar teknologi yang ada sekarang? Nah, saudara sekalian,
dalam kondisi hidup seperti ini, kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan memegang hidup kita. Kita membutuhkan Tuhan menuntun kita. Dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam karir, dalam pendidikan saudara. Kita membutuhkan Tuhan. Kita sungguh membutuhkan Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, kembali, ingat firman Tuhan, pegang firman Tuhan. Ya, rendahkan dirimu, maka akan ditinggikan. Jadi dengan kata lain saudaraku sekalian, kita belajar. Saya percaya bahwa prinsip rohani selalu di atas prinsip-prinsip lainnya. Ya, prinsip pengetahuan, prinsip kehidupan, prinsip pergaulan, dan lain sebagainya. Saya selalu percaya prinsip rohani itu di atas segala sesuatu. Ya, menduduki tempat yang tertinggi. Dengan kata lain, ketika Anda bisa mengaplikasikan prinsip rohani dalam kehidupan saudara, saya percaya hidup saudara itu tidak pernah akan kalah dengan kehidupan lainnya. Ya, saudara tetap bisa eksis dengan baik di dalam kehidupan ini, bisa eksis di dalam berbagai bentuk pergaulan dan lain sebagainya. Oke, kita kembali saudaraku sekalian, ya, jadi nilai dari sebuah ketatan, ya, itu adalah rendah hati. Pertanyaannya saudaraku hari ini, dengan status saudara, mungkin saudara seorang bos hari ini, mungkin saudara adalah seorang pengusaha mapan, mungkin saudara adalah seorang eksekutif yang sukses, mungkin saudara dokter yang terkenal, guru yang terbaik, atau saudara seorang pelajar yang terpintar. Apapun status saudara, kira-kira, coba saudara pikir, kira-kira apakah saudara bisa merendahkan hati dengan berjalan di dalam sebuah ketaatan? Saudara perlu merenungkan ini. Dengan posisi saudara, dengan status saudara, apakah saudara bisa merendahkan hati sedemikian rupa untuk berjalan dalam sebuah ketaatan? Coba renungkan. Kita ambil contoh saja, ya, taat pada firman Tuhan, atau dengan kata lain, Anda first firman Tuhan. Coba kita lihat perbandingannya, ya, taat pada firman Tuhan. Kira-kira, apakah saudara gampang untuk taat kepada firman Tuhan? Coba saudara periksa, aduh, firman ini gak cocok untuk saya. Aduh, ketika kita baca firman, kita dengar firman Tuhan, lalu kita abaikan itu firman. Kita merasa, ya gak apa-apa, saya tidak perlu melakukan firman. Saya tidak perlu mengaplikasikan firman. Saudara sedang perhatikan. Ketika saudara tidak percaya, tidak terima, saudara mengabaikan sebuah firman Tuhan yang datang dalam kehidupan saudara, di mata Tuhan saudara itu sombong. Kenapa seseorang gak bisa taat pada firman? Karena sombong. Coba kalau dia rendahkan hatinya. Oh, itu firman datang, amin, gue terima. Oh, itu firman menegur saya berubah. Itu firman mengajar saya terima. Oh, itu firman bilang gini, gue percaya. Nah, saudaraku sekalian, itu rendah hati. Tapi ketika saudara dengar firman Tuhan, saudara baca firman Tuhan, saudara sama sekali gak percaya. Atau bagi saudara itu firman gak cocok untuk saya. Itu firman cocok untuk suami saya. Oh, itu firman cocok untuk istri saya. Ah, itu firman cocok tuh untuk mertua saya. Atau itu firman, oh benar, tepat sekali. Nah, tuh menantu tuh butuh tuh firman kayak begitu. Nah, saudaraku sekalian, setiap kali ketika kita dengar firman Tuhan, kita seperti ban biliar, ngerti kan? Ya, begitu pukul mantulnya tempat lain. Deng, mantulnya tempat lain. Itu firman datang tuh mantul nih. Duh, itu firman datang, bung, kemana? Pacar saya. Ini firman untuk dia. Oh, ini firman untuk mama saya. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita seperti ban meja biliar, ya kena ngeban terus. Saudara tuh sombong gitu loh. Sombong. Ya. Saudaraku sekalian, waktu muda, saya suka main biliar sebelum saya bertobat. Dan saya pernah menjadi master di biliar. Artinya apa? Diajak untuk berjudi di berbagai biliar di Jakarta Barat. Pura-pura gak bisa mancing orang 1-2 kali. Belakang teman mulai taruhan nih. Udah dikasih kode, ya kita mulai mainkan. Saudaraku sekalian, itu sebelum bertobat.
sebelum bertobat. Jadi saudaraku sekalian, kita kalau sekarang setelah kita bertobat, setelah kita dengar firman Tuhan, dan kita berkata, aku mau rendahkan diri, aku menjadi orang rendah hati. Kalau firman Tuhan datang, terima. Kalau firman Tuhan itu negor saudara, bertobat. Kalau itu firman Tuhan ngajar saudara, terima. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ya, kalau saudara rendahkan hati, saya percaya saudara pasti bisa taat pada firman. Oleh sebab itu hari ini coba saudara periksa. Kenapa saudara nggak bisa taat tuh firman? Apakah saudara merasa masanya nggak cocok, momennya nggak cocok? Saudaraku sekalian, firman itu hidup. Dari masa ke masa, dulu, sekarang, dan akan datang. Itu firman tetap berlaku, ya, applicable untuk setiap orang. Itu firman Tuhan berlaku untuk setiap orang, cocok untuk setiap orang, setiap saat, setiap masa, setiap situasi, setiap kondisi. Itu yang namanya keajaiban dan kuasa daripada firman. Kuasa daripada Tuhan sendiri. Jadi firman Tuhan itu Tuhan sendiri. Jadi firman Tuhan itu mewakili Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, ketika saudara terima itu firman, maka saudara terima Tuhan dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu kalau saudara mau bisa terima itu firman Tuhan, saudara perlu rendah hati. Orang sombong tidak pernah bisa terima firman. Orang sombong tidak pernah bisa percaya pada firman, dia selalu percaya pada diri sendiri. Orang sombong selalu meninggikan diri. Dan saya mau katakan, suatu hari Tuhan rendahkan dia serendah-rendahnya, baru dia kapok. Bertobat pun udah gak keburu, saudaraku. Atau kita contoh yang lain, saudaraku. Ya, ketatan saudara, ya, dengan gereja, ya, saudaraku sekalian perhatikan, ya, contoh, ya, tak ada gereja, saudaraku sekalian contoh, gereja bilang, kita ada program ini, kita ada acara ini, saudaraku sekalian perhatikan, ya, kita melihat sebuah perbandingan, ya, antara acara gereja dengan acara, ya, yang berhubungan dengan bisnis saudara, usaha saudara, ya. Di mana ada konflik of interest di dalam. Kira-kira saudaraku sekalian, saudara akan milih yang mana? Gereja ada kebaktian khusus, ada KKR, ada kebaktian pengajaran. Saudaraku sekalian, ya ketika saudara mendengar ada program, ada acara seperti ini, berapa banyak jemaat yang merendahkan hati, ada kebaktian, ada KKR, ada kebaktian pengajaran, gue mau datang, gue mau dipenuhi, gue mau diperlengkapi lebih oleh firman Tuhan. Berapa banyak jemaat yang dengan sikap hati sedemikian, berapa banyak jemaat yang merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk diperlengkapi lebih melalui ibadah-ibadah pengajaran. Coba saudara perhatikan. Tapi ada banyak jemaat yang merasa, gue gak perlu, gue gak usah datang. Seminggu sekali gue datang ibadah mah udah bagus banget. Itu sombong. Sombong saudara. Ya. Tapi bagaimana reaksi saudara ketika ada undangan, ya, untuk hadir di dalam sebuah acara bisnis. Ya, di mana saudara bisa bangun hubungan bisnis, di mana saudara bisa kenal orang, di mana saudara dapat promosi. Di mana ada konflik of interest. Saudaraku sekalian, begitu dapat undangan. Acara jam 7, saudara jam 6 udah tiba. Kenapa bisa demikian? Karena saudara merasa bahwa gak penting. Acara-acara gereja gak penting. Saudaraku sekalian perhatikan. Saya mau saudara mengerti bukan masalah penting atau tidak. Ketika sikap saudara seperti ini, saudara tuh sombong di mata Tuhan. Sombong saudaraku. Di mana saudara merasa bahwa acara-acara gereja itu gak ada gunanya. Bukan untuk saya. Untuk mereka yang rohani masih minus. Masih kurang. Itu bukan untuk saya. Sombong saudaraku. Atau saudara berkata beralasan. Gua gak ini, gua gak sempat begini dan lainnya. Gua ada kerjaan, gua ada begini. Saudaraku sekalian. Apakah urusan dengan Tuhan jauh lebih penting daripada urusan kerjaan saudara? Kita tilik balik saudaraku. Siapa sih yang memberkati saudara? Kepintaran, kecerdasan, hikmat, pengalaman saudara atau relasi saudara? Kalau saudara berpikir, karena gue punya relasi yang baik. Gue punya backup dari bos gue yang baik.
Gue bisa hari ini begini karena faktor-faktor X di luar Tuhan. Kalau saudara sikapnya seperti ini, saudara tuh sombong. Kalau Tuhan buat saudara jeblok, saudara baru tahu tuh. Oleh sebab itu mari sadar, ngerti gitu loh. Bahwa kita harus bisa merendahkan hati kita sedemikian rupa di hadapan Allah, sumber segala sesuatu. Rendahkan diri kita. Atau seperti contoh lain, antara Anda dengan pemimpin rohani. Saudaraku sekalian, kita berpikir, mau taat kepada pemimpin rohani, gembala, ketua sel, dan lain sebagainya. Wow, siapa dia? Gue mau sekolah jauh lebih tinggi. Dia lulusan dalam negeri, gue lulusan luar negeri. Gue produk import, dia produk lokal. Dia ngomong apa biarin. Nggak usah ditaati. Sombong saudara di mata Tuhan. Sombong. Ya, saudaraku sekalian, ini yang saudara perlu mengerti dengan jelas. Apabila Tuhan menempatkan saudara di bawah sebuah otoritas, saudara harus belajar untuk taat kepada otoritas. Saya belajar hidup taat itu susah sekali. Awal-awal saudaraku sekalian. Bayangin waktu saya mulai bertobat, saya tinggalkan gereja, saya mulai masuk ke Tuhan panggil saya tinggalkan semua usaha pekerjaan, saya mulai full time. Serahkan hidup kepada Tuhan. Kenapa? Ngalamin sebuah encounter, perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang sangat luar biasa. Yang membuat saya nggak bisa apa-apa dan saya bisa menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, waktu saya mulai masuk, kita mulai merancang KKR yang luar biasa. Saudaraku sekalian, 1 tahun, ya waktu tahun pertama, gereja kita di Jakarta itu bisa ngadain 7 kali KKR dinner meeting. Dinner meeting saudaraku sekalian, itu hampir 30 tahun lebih yang lalu. Ya, sekali acara itu restoran dinasti lainnya itu 100 meja, 1000 orang dan hadir mesti beli undangan. Dan saudaraku sekalian perhatikan, bagaimana rapat persiapan untuk sebuah KKR seperti ini? Paling lama 10 hari. Dan itu membuat saya berontak. Kenapa berontak? Karena disiplin ilmu saya itu manajemen saudaraku. Arti segala sesuatu kita mesti manage gitu loh. Sepanjang tahun kita manage, jauh-jauh hari kita manage, semua buat persiapan. Tapi sama gembala kita. Gembala pusat waktu itu Pak Christian. Seorang pengusaha dengan 13 perusahaan dia tinggalkan untuk melayani Tuhan. 4 diresmikan Soeharto. Saudaraku sekalian, dia buat persiapan 10 hari jadi itu satu KKR. Bayangkan, gitu dong, yuk kumpul sore. Kenapa? Saya baru dapat telepon konfirmasi. Ya, saudara satu pendeta dari Taiwan siap untuk datang. Oke, kita buat acara KKR. Saudaraku sekalian, oke langsung bagi. Kamu cetak undangan ini. Begitu undangan 1 hari selesai. Saudaraku, oke kamu bagi ini. Kita nggak mungkin. Dia berkata mungkin. Ketika kita rapat lagi, hasil gimana? Begini, oke. Dia mulai angkat telepon, satu persatu dia mulai teleponin. Teman-temannya para konglomerat dia mulai teleponin. Sebentar, selesai. Oke, sekarang siapin acaranya. 10 hari, semua beres. 1 tahun 7 kali. Nah, saudaraku sekalian, saya belajar untuk taat ketika diatur, walaupun awalnya berontak, saudaraku. Kenapa berontak? Waduh, kok nggak ada persiapan, nggak ada planning, nggak. Tapi saudaraku sekalian, ketika saya mulai belajar taat, walaupun tuh acara dadakan, walaupun kita mesti bayar harga lebih, walaupun kita mesti capek, tapi saya melihat karya Tuhan yang sangat luar biasa. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana karya Tuhan yang sangat luar biasa bekerja. Ketika melihat orang-orang bertobat, ketika melihat orang datang menyerahkan hidup kepada Tuhan, waktu KKR, saudaraku sekalian itu luar biasa. Ketaatan akan membawa kita kepada hal yang sangat luar biasa. Dan ketika saya mulai belajar taat pada otoritas, saya menemukan ada sukacita yang luar biasa. Saya menemukan kekuatan yang luar biasa. Amin. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, perhatikan, saya menyukai statement ini. Tanpa kerendahan hati tidak akan ada ketaatan. Tanpa kerendahan hati tidak akan ada ketaatan. Kenapa? Karena kalau sifat yang penting
yaitu rendah hati tidak ada di dalam hidup kita, kita sulit taat. Amin saudaraku. Jadi dengan kata lain ya, apabila kita tidak bisa taat, itu berarti kita tuh sombong saudaraku. Kita tidak rendah hati. Ya, karena kalau rendah hati pasti bisa taat. Amin. Ya. Dan saya tutup dengan satu statement lagi. Kita tidak pernah akan bisa sungguh-sungguh taat apabila atau kita tidak bisa taat dengan tulus ya apabila kita tidak mau merendahkan hati kita kepada sebuah otoritas. Kita tidak pernah akan bisa sungguh-sungguh taat dengan tulus ya apabila kita tidak merendahkan hati kita kepada sebuah otoritas. Nggak bisa. Jadi mari saat ini saudaraku sekalian, lihat dalam hidup saudara. Sebagai istri, bisa nggak tuh taat kepada suami yang merupakan otoritas yang Tuhan taruh dalam dirimu? Alkitab dengan jelas berkata, hai istri-istri tunduklah pada suami. Bukan nanduk, tunduk saudaraku mesti jelas. Ya, tapi kenyataan banyak istri itu nanduk suami. Ya. Ada sebagai karyawan, udah taat belum? Sama bos. Jadi saudaraku sekalian, banyak. Sebagai anak sel, udah taat pada ketua sel belum? Coba udah taat pada gembala belum? Jadi saudaraku sekalian perhatikan, ini jelas. Kalau saudara bisa taat pada suami, atau mungkin Anda merasa, oh gue istri, gue lebih hebat, gue lebih cerdas, gue pintar, gue lebih mampu sama suami. Seberapa hebat saudara? Alkitab tetap ngomong, lu istri tunduk. Tunduk. Jadi ketika saudara menempatkan diri saudara di bawah otoritas, ada covering. Ada covering dalam hidup saudara. Sama, saat kita menundukkan diri dalam sebuah otoritas, maka ada covering dari otoritas itu atas kita. Kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka ada covering daripada Allah. Yang jelas kalau saudara menundukkan diri, taat pada gembala, ada spiritual covering di dalam kehidupan saudara. Ada perlindungan rohani, dan itu menarik. Kita tundukkan kepala saudara. Kita akan berdoa dan kita datang kepada Tuhan saat ini. Coba renungkan saudaraku. Hari ini, dalam kehidupan kita, apakah kita bisa taat, berjalan dalam ketaatan terhadap banyak hal? Kalau saudara berkata, aku hanya bisa taat pada A, B, C, D, E, F aku nggak bisa taat, itu bukan ketaatan. Karena ketaatan itu berbicara keseluruhan. Taat semua yang ada dalam kehidupan kita, taat kepada semua otoritas yang ada di atas kita. Ketaatan itu tidak pilih-pilih. Ketaatan tidak bisa dipilah-pilah. Saudaraku sekalian, saat ini ketika kita berbicara tentang nilai dari sebuah ketaatan, atau kita bicara sifat yang penting dari sebuah ketaatan, itu rendah hati. Oleh sebab itu saat ini, mari, kalau Anda belum bisa berjalan dalam ketaatan terhadap berbagai hal, maka engkau perlu meminta kasih karunia Tuhan. Anda perlu meminta anugerah Tuhan. Agar apa? Agar saudara bisa merendahkan hati, merendahkan diri saudara sedemikian rupa. Sehingga saudara bisa berjalan dalam ketaatan dengan penuh sukacita. Renungkan saudaraku. Haleluya. Bapa, hamba berdoa, hamba menyerahkan firman-Mu. Hamba menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan akan firman-Mu. Baik mereka di onsite maupun online. Tuhan, hamba berdoa biarlah Engkau sendiri memberkati firman-Mu, menyempurnakan firman-Mu dalam diri hidup setiap anak-anak-Mu yang mendengar, yang menerima dan percaya pada firman-Mu. Biarlah kekuatan baru Tuhan akan Engkau nyatakan melalui kebenaran-Mu, mampukan mereka untuk mulai bisa merendahkan hati mereka di hadapan-Mu, di hadapan otoritas, dan mereka bisa berjalan dalam ketaatan. Dan Tuhan, kami akan melihat bagaimana berkat-Mu akan nyata dalam hidup setiap mereka yang sungguh-sungguh bisa taat kepadamu. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, mulia bagi namamu. Dalam nama Yesus yang luar biasa, kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya, amin, amin.